Jamaah sahabat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur pada Allah dan bersyukur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dibacakan di awal tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Muhammad yang kemudian sampai kepada kita hari ini. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang syarat berjumpa dengan Allah. Jamaah zuhur yang berbahagia, seringkali kita atau para muballigh atau para pemuat semangat Islam menyampaikan kepada jamaah, kepada umat Islam lainnya bahwa sesungguhnya orientasi hidup kita di atas dunia ini hanya satu, yakni bagaimana kita berpikir hidup dunia ini untuk mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kuncinya pertama, bahwa hidup kita sebagai seorang muslim di atas dunia ini hanya bagaimana kita bisa mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Kahfi tersebut kisahkan ketika para kaum musyrikin di Mekah itu tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka turunlah ayat ini, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, innama ana basyarun mithlukum, bahwa sesungguhnya aku ini sama dengan kalian, kata Muhammad. Aku ada manusia biasa, yang dimana aku sebagai manusia biasa, kemudian aku diberikan apa? Wahyu, diberikan wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Nah, di akhir ayat itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya melalui ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, pasti kita berharap bisa berjumpa dengan Allah. Makanya kalau kita di bulan puasa ini, kata Rasulullah, farhatani, ada dua kebahagiaan lisaim. Apa kedua bahagian bagi orang berpuasa? Farhatan indal iftar wal farhatan indal liqa'i rabbih. Bertemu, pertama adalah bahagia orang berpuasa itu ketika kita datang waktu berbuka, bahagia. Dan yang terakhirnya bahagia ketika orang berpuasa itu kelak bertemu dengan Allahnya. Bagaimana kita untuk bisa bertemu dengan Allah sehingga kita bersua dengan Allah? Maka diingatkan oleh Allah dalam surat ini, falyamal amalan salihan, wajib bagi kita untuk beramal soleh. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali kebaikan. Jadi 70 kita mendapatkan kebaikan dalam setiap satu kali kebaikan kita lakukan. Maka tumpuk semua kebaikan, tumpuk pahala kita dengan kebaikan-kebaikan. Lakukan kebajikan-kebajikan, apapun itu. Karena memang syaratnya dua itu. Pertama adalah beramal soleh, yang kedua adalah jangan syirik. Nah, momentum kita di Ramadan ini dengan dilipat gandakan pahala, itu kesempatan bagi kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dari berbagai macam sektor, dari berbagai lini kehidupan bisa kita lakukan. Semati-matinya adalah memindahkan duri, paku, atau yang bisa mencelakakan orang dari jalan, kita pindahkan ke tempat yang aman. Itu juga adalah bagian dari ibadah. Termasuk ketika kita setelah bekerja setengah hari, kemudian kita rehat
sambil tidur-tidur kemudian tertidur sesaat, maka tidur orang berpuasa itu pun dianggap masuk dalam kategori ibadah. Hadir kita bersemangat dalam masjid ini, mendengarkan ceramah, kemudian kita menegakkan sholat, dan itu adalah ibadah. Duduk saja kita di masjid ini, walaupun nanti dalam duduk itu kita melakukan zikir kecil-kecilan, kita bisa istighfar 1 kali, terus 1 menit lagi baca lagi istighfar, itu juga ibadah yang dihitung oleh Allah, yang dilipat gandakan 70 kebaikan. Maka apapun amal ibadah yang kita lakukan, semua kebajikan kita lakukan, maka di saat kita bangun tidur, jamaah zuhur yang berbahagia, mari kita jadikan ketika bangun tidur, kemudian kita mau beraktivitas, kita niatkan semua itu adalah ibadah. Makanya biasakan kita ketika kita berangkat dari rumah atau beraktivitas apapun, jangan pernah lupa kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita laksanakan, dia terhitung sebagai ibadah. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk berjumpa dengan Allah nanti setelah kita beribadah, beramal soleh sebanyak mungkin. Yang kedua itu wala tusyrik bi ibadati rabbih. Jangan pernah kita menyekutui Allah dengan apa dan siapapun dalam beribadah. Tidak boleh kita menyekutui. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Imam Malik mengatakan, berkata Abdullah sampai dengan Ibnu Khudri yang didapat cerita di riwayat ini dari ayah dan kakeknya, dia menceritakan begini, bahwa kakekku senantiasa berjaga malam di dekat rumah Rasulullah dalam rangka melayani Rasulullah jikalau malam-malam Rasulullah membutuhkan sesuatu. Di saat kami berbincang-bincang, Rasulullah keluar dan Rasul bertanya, apa yang kalian ceritakan, yang kalian bisikkan? Mereka mengatakan, kami bercerita tentang kami takut terhadap Al-Masihud Dajjal. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka, apakah kalian ingin tahu tentang apa yang perlu kalian takuti dari Dajjal itu? Apa yang Rasulullah? Yang perlu ketahui adalah asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Apa syirik tersembunyi itu? Syirik tersembunyi itu adalah salah satunya dikatakan Imam Malik itu adalah sholat dilihat orang. Sumbayang awak sholat, awak dia orang macam awak sholat khusyuk, awak sholat lagi sholat. Kalau kita sholat hanya berharap dilihat orang kemudian terdapat pujian sholat kita, itu sesungguhnya syirik kecil. Walaupun kita menghadap Allah, tapi diniat hati kita karena berharap dapat pujian dari orang. Oleh karena itu, mari kita luruskan sholat kita bahwa sholat kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa berjumpa nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.